Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Anissa. Perkenalkan saya Deviana, mewakili dari pertanyaan awam. Saya ingin konsul nih dok. Saya mempunyai paman sudah sakit asam urat sekitar 3 tahun terakhir ini di bagian kakinya. Dia sudah tidak konsul lagi, hanya kopi-kopi resep saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Anissa, spesialis penyakit dalam. Ya, jadi terima kasih Saudara Revi atas pertanyaannya. Memang ini pertanyaan awam dari masyarakat ya. Sebenarnya apakah penyakit asam urat itu, dan memang seringkali kan sekarang dengan musim banyaknya virus COVID ya, walaupun sekarang sudah bukan pandemi ya. Jadi pasien-pasien atau masyarakat agak enggan untuk datang ke rumah sakit, sehingga banyak yang mungkin tidak terlalu mengetahui penyakit asam urat tapi menterapinya sendiri, seperti kasus di keluarga Mbak Levi ya. Ya, jadi untuk kita ketahui bahwa penyakit asam urat yang dialami seperti pamannya di kaki itu disebut sebagai gout ya, atau artritis gout, yaitu radang sendi yang disebabkan oleh pengendapan kristal asam urat ya, atau kita sebut MSU, monosodium urate ya. Dan ini memang pada saat kumat akan menyebabkan rasa panas di kaki tersebut, nyeri dan terasa sangat nyeri sehingga tidak bisa berjalan terkadang ya, dan agak kemerahan biasanya. Bengkaknya bisa dialami di dekat ibu jari bagian pertama, pada punggung kaki maupun pada mata kaki sebelah luar. Itu adalah yang khas untuk serangan artritis gout atau radang sendi akibat asam urat ini, karena ada pengendapan kristal asam urat di dalam sendi. Sebenarnya apa sih dok penyebab dari asam urat atau artritis gout itu? Ya, sebenarnya definisi asam urat itu masih masuk normal, agak sedikit berbeda dari laki-laki dan perempuan ya. Pria dan wanita angkanya sekitar 6 hingga 7. Nah, masih boleh lebih tinggi pada laki-laki. Kapan dikatakan hiperuremia atau asam urat yang tinggi? Jika melebihi kadar itu ya, kadar dari 6 maupun 7 pada laki-laki miligram per desiliter. Nah, khusus gout, asam urat ini akan mengenai 3 target organ pada tubuh kita. Yang paling sering adalah gout atau tadi radang sendi akibat asam urat ya, artritis gout. Kemudian kedua, bisa adanya penimbunan kristal asam urat pada ginjal yang kita sebut nefropati gout ya. Jadi kerusakan ginjal akibat asam urat yang berlebihan dan membentuk kristal asam urat di ginjal. Dan ketiga, kita harus ketahui juga bahwa asam urat merupakan faktor risiko juga untuk kesehatan kardiovaskuler atau jantung. Nah, kemudian apakah yang menyebabkan hiperuremia ini? Jika tubuh tidak bisa membuang asam urat di dalam urin atau terlalu banyak produksi dari asam urat tersebut akibat banyaknya makanan yang dikonsumsi, pola makan yang tidak sehat, misalnya obesitas ya, diabetes, atau gangguan fungsi ginjal di mana terdapat gangguan untuk mengekskresikan atau mengeluarkan asam urat ini dari urin, sehingga berbagai faktor ini juga. Kemudian genetik, pada berbagai genetik ada yang menyebabkan kadar asam urat bisa mencapai hingga belas-belasan. Bayangkan dengan hasil yang normalnya harusnya hanya 6 atau 7 maksimal, pada pasien saya pernah sampai 21. Nah, itu adalah kelainan genetik di mana kekurangan enzim sehingga terjadi penumpukan asam urat yang tinggi di dalam darah. Jika artritis goutnya tidak diobati dengan baik, kira-kira komplikasinya apa saja ya dok? Ya, tentu pada pasien-pasien yang sudah awalnya serangan untuk artritis gout atau radang sendi akibat hiperuremia ini mungkin hanya serangannya misalnya 3 bulan sekali, lama-lama akan menjadi sering 1 bulan sekali, lama-lama bisa setiap 2 minggu atau seminggu sekali, atau bahkan tidak hilang-hilang nyeri pada sendi tersebut ya. Jadi sudah disebut recurrent arthritis gout atau chronic arthritis gout. Jadi kronik, tidak sembuh-sembuh terus. Jika tata laksananya tidak baik, maka serangan awal yang tadinya jauh antar episode menjadi lebih sering. Tentu saja hal itu berbahaya, akan mengurangi kualitas hidup pasien. Pasien akan sering merasa nyeri ya, mengganggu. Tentu kita kalau nyeri emosional ya, bahkan bisa mencapai dari segi
psikologis, bisa depresi. Kemudian bagaimana dengan sendi itu sendiri? Serangan yang semakin sering akan merusak sendi tersebut sehingga bisa terjadi deformitas, bahkan hingga selain dari timbunan tofi adalah kristal asam urat yang timbul ya, nanti kita ada gambarnya itu di sendi-sendi. Selain itu juga akan mengakibatkan kerusakan sendi dan membutuhkan terapi operasi atau surgical terapi. Itu adalah komplikasi pertama, dan tentu untuk bergerak juga terganggu. Selain yang tadi tidak nyaman ya, jadi morbiditas pasien juga meningkat. Ada lagi komplikasi yang pernah saya temui adalah terjadinya infeksi ya. Jadi karena awalnya hanya serangan saja atau radang sendi saja, artritis gout, mungkin pemicunya saat itu udara dingin atau aktivitas yang berlebih dan berulang-ulang atau high impact, misalnya dia bermain tenis dan sebagainya, atau udara dingin sering ya sebagai pemicu, karena kristal akan pada udara dingin tentu akan lebih mengendap ya kristal asam urat atau monosodium urate kristal tersebut di dalam sendi awalnya, tapi kemudian akan terjadi infeksi bakteri ya, mungkin dari kulit atau dari aliran darah sehingga terinfeksi yang kita sebut gout arthritis with secondary infection. Jadi ada infeksi bakteri. Nah, jika sudah yang pada kristal tersebut. Nah, jika sudah terjadi infeksi lokal, tentu bisa menyebar lewat darah atau kita sebut sebagai septikemia atau sepsis. Jika sudah sampai ke dalam sepsis atau aliran darah, tentu bisa menyebar ke seluruh tubuh ya, salah satu atau terjadi komplikasi MODS, multi organ dysfunction ya, atau multi organ failure. Pada pasien saya tersebut datang sudah dengan tampilan yang tidak khas. Artinya apa? Saat datang sudah dalam kondisi tidak sadar, demam tinggi, sudah sepsis berat, dan bahkan sudah mengalami kuning, dimana ini adalah kasus jarang ya, ikterik yang sepsis associated jaundice. Jadi kuningnya bukan sakit liver, awalnya kita kira sakit liver ya, jadi ternyata kuningnya memang ini tidak khas ya kasusnya, tapi ya ini adalah sindrom sepsis atau adanya bakteri dalam darah yang sudah sangat tinggi, sangat berat infeksinya, yang saat itu kita nggak tahu dari mana asalnya. Ternyata bahkan karena sudah multi organ disfungsi atau failure atau gagal multi organ ya, kalau sudah sepsis yang berat akan gagal mempengaruhi ke ginjal ya, bahkan sampai tidak sadar ya, dan ke organ-organ lain. Saat itu bahkan hingga harus dilakukan cuci darah. Bayangkan sampai kuning ya, kita kira sakit liver, sakit ginjal, ternyata setelah dilakukan terapi renal replacement terapi atau hanya cuci darahnya bukannya seumur hidup, hanya untuk membantu mempercepat penyembuhan infeksinya, membuang ureum atau racun di dalam darahnya lebih cepat. Kemudian kita terapi dengan antibiotik dan kuningnya perbaikan perlahan-lahan dengan kita benar-benar memilih obat apa yang memang harus diberikan dan menjaga yang kalau nggak perlu nggak, supaya beban livernya tidak terlalu tinggi. Nah, setelah terapinya teratasi, ternyata ginjalnya bisa turun kreatininnya dari 11 atau di atas 10 menjadi 3 atau 2 setelah hanya sekitar 2 atau 3 kali hemodialisis atau renal replacement terapi dengan indikasi yang akut kidney injury atau cedera ginjal akut ya, gangguan ginjal akut, jadi bukan yang kronik. Kenapa gangguan ginjal akut itu terjadi? Karena sedang adanya sepsis dengan multi organ dysfunction tadi ya. Jadi pada kondisi sepsis terkadang karena terlalu banyak produk metabolit dari racun-racun dan infeksi tersebut, dibutuhkan bantuan untuk mengeluarkannya melalui mesin, tapi tidak seumur hidup. Kenapa? Karena pada kondisi sepsis atau kritis, maka perfusi atau aliran darah ke ginjal akan dikurangi, sehingga kerja ginjal menjadi berkurang, urin menjadi berkurang, sehingga diperlukan memang bantuan hemodialisis atau dengan mesin cuci darah tersebut. Nah, kemudian ternyata diketahuilah awalnya ada luka di kaki. Diketahuilah ternyata sudah asam urat berulang yang tidak diterapi dengan baik, dan obat-obatannya hanya membeli sendiri, dan pengobatannya juga ada yang dengan alternatif atau tidak sesuai dengan obat dokter. Nanti kita bahas
kenapa tidak sesuainya. Bagaimana ya dok caranya mengobati artritis gout? Iya, ada beberapa tipe artritis gout ini atau terkait dengan hiperuraseminya. Pada pasien-pasien dengan kelainan genetik yang cukup berat atau adanya defisiensi enzim, misalnya seperti hiposantin, guanin fosforibosil transferase, ya, itu yang saya katakan bisa mencapai sehingga di atas 20 hingga 21 itu saya pernah temui miligram per desiliter hiperuraseminya. Pada hal-hal tersebut itu atau kondisi tersebut agak sulit, ya, sehingga mungkin membutuhkan terapi yang lebih harus lebih sering ke dokter, ya, intensif lah ya, untuk menurunkan atau mempertahankan kadar asam uratnya mendekati normal setidaknya. Dan bagaimana targetnya adalah membuat serangan atau flare-nya itu menjadi semakin jarang, jadi tidak terjadi kerusakan sendi. Namun ada kasus-kasus yang untuk genetiknya tidak terlalu berbahaya atau tidak terlalu berat, misalnya baseline-nya paling tinggi dia kalau pamannya Levi paling tinggi berapa? 9? Iya. 8 sekitar itu ya. Jadi mungkin hanya 2-3 poin dari batas pas normalnya dari 7, ya, masih di bawah 10. Nah, itu biasanya memang ada beberapa faktor yang bisa kita cegah. Misalnya gemuk gak pamannya? Jika gemuk, berapa berat badannya? Sekitar 60. Tidak terlalu gemuk ya. Tingginya sama dengan 160. Ya, berarti itu masih ideal ya. Tapi biasanya yang pada penderita hiperurasemi itu ada obesitas, ya. Jadi kalau pada obesitas diturunkan berat badannya menjadi berat badan ideal, ya, atau dihitung berdasarkan indeks massa tubuhnya, ya. Kemudian jika ada kondisi-kondisi lain seperti kelainan ginjal, ya, itu juga harus diterapi, ya. Dan pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan juga yang memicu asam uratnya menjadi tinggi, misalnya diuretik, pasien-pasien dengan kelainan jantung, ya, atau gagal jantung, itu juga kadang bisa dari obatnya meninggikan kadar asam urat. Nah, itu juga harus lebih dikontrol lagi. Kemudian yang paling penting tentu saja adalah diet rendah purin, yaitu apa? Mengurangi daging merah, seafood, ya. Kemudian kalau ayam masih boleh, tapi dan ikan lebih baik, ya, yang banyak mengandung. Jadi hampir semua makanan adalah mengandung purin. Jadi kalau tidak mengandung purin atau asam urat sama sekali tidak bisa. Nah, tapi makanan itu dibagi menjadi kandungan tinggi purin, rendah, dan sedang purin, ya. Nah, yang kita harus hindari adalah yang tinggi purin, misalnya makanan laut, ya, seperti udang-udangan, kemudian lobster, kepiting, ya, kemudian daging merah, ya, kemudian apalagi kalau pada sayur-sayuran juga ada yang mengandung asam urat tinggi seperti melinjo, brokoli, ya, kemudian kangkung, bayam, itu juga dihindari. Jadi gantinya apa? Bukan tidak boleh, ya. Banyak pasien-pasien, dok nggak boleh asam urat, saya takut jadi tidak boleh makan sayur. Nah, itu salah sekali, karena sayur justru sangat dibutuhkan untuk diet gizi yang seimbang, bahkan untuk menurunkan obesitas tadi. Tapi adalah sayuran yang seperti lettuce, ya, salada, kemudian lobak, timun, ya, wortel, labu, itu kan bukan high purin. Jadi yang kita hindari adalah yang high atau tinggi purin. Kemudian berolahraga secara teratur, ya, konsumsi cairan juga cukup, ya, karena kalau cairan tidak cukup tentu akan kurang baik untuk ekskresi purin juga, ya, juga akan mempresipitasi terjadinya kristal tadi, pengendapan kristal asam urat tadi. Terlebih lagi kalau kurang minum nanti juga selain akan memudahkan terjadinya, kita ketahui tadi, bisa selain di sendi, penimbunan atau penumpukan kristal monosodium uret tadi, MSU, akan ada bisa di ginjal, menyebabkan pembentukan batu ginjal. Nah, selain anjuran untuk gaya hidup yang lebih sehat dan olahraga menjaga pola makan tadi, barulah kita untuk ke obat-obatan yang harus kita konsumsi.
terutama dibagi menjadi dua ya. Biasanya kan terutama pasien akan datang pada saat serangan akut. Jarang tuh pasien yang datang hanya karena asam uratnya tinggi kalau nggak ada keluhan, yang kita sebut sebagai asimptomatik hyperuricemia. Jadi dia hiperuricemi, asam uratnya tinggi dari batas normal, tapi dia asimptomatik, artinya tidak bergejala. Simptom adalah gejala. Nah, kalau itu memang ada beberapa rekomendasi, biasanya tidak diobati boleh, tapi tentu kita juga ada anjuran supaya untuk mencegah tidak terjadinya serangan. Ya, jadi pada saat datang itu adalah pengobatan pada flare atau pada asam urat yang akut. Biasanya kita berikan adalah suatu obat painkiller atau suatu obat radang yang kita sebut ONS atau NSAID. Ya, ada beberapa golongan yang bisa kita berikan seperti natrium diklofenak, bahkan sebelum itu bisa dicoba dengan paracetamol. Ya, sekarang ada kalium diklofenak dan sebagainya bisa kita berikan. Kemudian atau golongan celecoxib juga kita bisa berikan. Ada tambahan juga kita bisa berikan adalah colchicine, ya, juga suatu obat antiinflamasi yang untuk inflamasi yang sangat tinggi pada gout tersebut kita tekan. Kemudian juga untuk bisa berfungsi mengurangi nyerinya juga bersama-sama sinergis dengan obat NSAID tadi, ya, atau obat-obatan anti-inflammatory drugs non steroid, ya. Ketiga, nah ini yang agak berbahaya, dokter memang akan memberikan, karena pasiennya sudah sangat kasihan ya, datang dengan kursi roda, ya, bahkan sudah mendadak tadinya jalan gagah atau dengan kursi roda dan kesakitan, ya. Jadi ada fungsi lesa, yaitu gangguan fungsi dari kaki tersebut, kemudian ada rasa nyeri yang hebat, ada bengkak dan ada kemerahan dan ada rasa hangat. Itu disebut sebagai radang sendi yang akut yang disebabkan oleh gout, sehingga disebut radang sendi gout atau artritis gout. Pada kondisi yang sangat berat tersebut dengan skala nyeri yang di atas 5, jadi tidak semua diberikan, tapi jika nyerinya sangat hebat, biasanya dokter akan memberikan golongan steroid, ya, bisa diberikan dexamethasone, prednisone maupun methylprednisolone. Nah, tapi tidak jangka panjang. Penilaian jangka panjang atau tidak tentu kembali lagi kepada masing-masing dokter. Nah, apa yang menjadi masalah? Nah, nanti pada saat kopi resep, yang mana obat tersebut yang boleh perpanjang, mana yang di-maintain untuk jangka lama, mana yang tidak boleh, ya, nanti kita akan kembali ke sana. Nah, kemudian ada juga obat-obatan tentu saja untuk menurunkan asam urat itu sendiri. Pasien seringkali bilang, "Dok, saya udah minum allopurinol." Allopurinol bukan untuk obat utama pada serangan akut. Memang pada saat serangan akut, jika pasien dalam terapi allopurinol itu justru tidak boleh dihentikan, itu benar. Tapi jika sebelumnya tidak minum, tapi dia minum, malah itu akan semakin memicu nyerinya. Jadi memang agak tricky dan ada seninya, ya. Jadi untuk menjaga stabilitas asam urat memang kita menggunakan salah satu obat seperti yang memblokade atau menghambat produksi asam urat, yaitu adalah allopurinol, bisa juga dengan febuxostat, ya, dengan cara menurunkan produksi asam urat tersebut. Namun jika diberikan pada kondisi yang sangat akut, justru akan menyebabkan perubahan kadar asam urat secara drastis, yang itu justru memicu rasa nyeri yang lebih hebat. Jadi tidak terlalu tepat juga kalau baru memulai allopurinolnya, apalagi dosis langsung tinggi itu pada saat sedang serangan akut, ya. Jadi ada pertimbangan dari dokter. Kemudian adalah obat selain untuk memblokade atau menurunkan produksi asam urat adalah memperbanyak ekskresi atau membuang dari asam urat tersebut dari darah melalui urin seperti probenesid, ya. Ini adalah obat-obatan yang bisa diberikan oleh dokter. Kira-kira bagaimana bahayanya jika ada yang kopi resep ya? Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Selama saya berpraktik ada beberapa, cukup banyak, tidak terlalu banyak tapi cukup banyak yang memang datangnya mungkin karena mereka sudah bosan bolak-balik ke dokter dengan keluhan yang sama, mungkin karena edukasi dari dokternya juga kurang panjang dan penyeluruh, dan memang untuk menjebatani pengertian dari medis dan awam tidak sedemikian mudah, ya, sehingga mereka merasa udahlah bosan, akhirnya coba eksperimen dengan menggunakan obat yang mereka pikir mereka sudah tahu, pasien-pasien sudah tahu, sudah biasa,
ke dokter kalau dikasih ini obatnya baik ya, udah sembuh, sehingga mereka menebus sendiri, mungkin menyimpan sisa obatnya. Kita ketahui mungkin ada beberapa yang nakal, bisa tanpa resep dokter bisa dibeli ya, atau mungkin resmi maupun tidak, kita tidak tahu ya. Dan ada juga yang itu, satu pengalaman saya memang orangnya sendiri, kedua adalah bisik-bisik tetangga. Jadi saudara saya bilang atau teman saya bilang, jadi bukan dari beliau sendiri, tapi orang yang merasa menjadi dokter untuk pakai ini aja, pakai obat ini aja, yang langsung hilang. Permasalahannya tidak semudah itu, karena memang sebenarnya asam urat ini prevalensinya cukup banyak di masyarakat ya. Jadi cukup banyak, mungkin tidak semuanya berat sampai 20 sampai belasan ya, mungkin hanya 8, 9, 10 mg per desiliter. Tapi yang jadi masalah adalah rasa nyeri dan tidak enak pada tubuhnya, terutama pada kita ketahui sekarang angka obesitas meningkat, angka diabetes meningkat, resistensi insulin meningkat, dan produk-produk makanan yang meninggikan resiko terjadinya asam urat juga meningkat ya, yang banyak mengandung gula, jus-jus, itu minuman juga dari tidak hanya dari daging maupun sayuran yang asam uratnya tinggi, tapi dari minuman yang gulanya tinggi dengan pengawet-pengawet, atau dengan gula buatan, atau dengan jus-jus, itu juga semuanya ikut meninggikan kadar asam urat. Jadi memang di masyarakat juga semakin meningkat angkanya. Nah, jadi mereka merasa ini biasa, ternyata tidak biasa. Setelah kita ketahui dari tadi ya, jadi obat-obatan tersebut, satu, memang semakin banyak, jadi karena banyak yang mengalami, mereka merasa ini biasa saja, tidak bahaya. Padahal kita ketahui dari tidak hanya sendinya, kalau sering kumat saja bisa berakibat sendinya rusak ya, sehingga nanti ada gangguan berjalan pada usia yang lebih cepat. Belum lagi kalau terjadi infeksi, kemudian pengobatannya juga akan berimpact atau berpengaruh terhadap fungsi ginjal, fungsi jantung, dan sebagainya. Nah, yang paling tidak boleh, sebenarnya obat-obatannya tidak hanya steroid, tapi yang paling berbahaya adalah begitu dokter memberikan golongan steroid, dexamethasone atau methylprednisolone atau prednison ya, kalau dokter yang memberikan tentu sudah menimbang apa background dari penyakit pasien ini dan berapa lama pemberiannya, dan mungkin pada episode yang sangat hebat saja akan diberikan. Tapi pada pasien yang mengcopy resep atau bisik-bisik tetangga tadi, maka akan mudah memberikan dan setiap serangan, dan tentu saja efeknya banyak yang terjadi pada pasien saya itu malah goutnya juga tidak teratasi dengan baik, kerusakan sendinya juga tetap ada, kadar asam uratnya juga masih tinggi, tapi yang ada penyakitnya nambahnya adalah karena dia obat yang digunakan tanpa konsultasi dengan dokter, tapi obat tersebut berbahaya dan sayangnya bisa didapatkan oleh dia tanpa melalui dokter. Sehingga siapa yang rugi kalau sudah demikian? Tentu pasien itu sendiri ya. Nah, itu harus dihindari ya, karena tahu-tahu dia jadi gangguan ginjal. Gangguan ginjalnya sudah karena asam uratnya tinggi, ditambah lagi dengan penggunaan obat-obatan yang tanpa kontrol dari dokter. Belum lagi obat-obatan seperti steroid, selain efeknya ke ginjal, ke tulang, ke hormon, ke jantung, ke gula darah, yang ada sakitnya nambah menjadi tadinya asam urat dan artritis gout aja, radang sendi aja, menjadi sakit ginjal juga, sakit jantung juga ya, dan sakit diabetes juga. Itu terjadi ya. Jadi tolong jangan kalau memang belum tahu obatnya atau bisik tetangga atau bukan dokter, karakteristiknya agak berbeda. Kalau ada pasien yang memang benar-benar ingin tahu sendiri, tapi lebih mengetahui secara, walaupun pasien awam dia baca beneran ilmunya. Tapi kalau saya lihat, kalau yang ini coba-coba, jadi bukannya belajar secara ingin, kalau memang belajar beneran tentu akan tahu ini efek sampingnya seperti ini, sehingga nggak akan berani juga. Nah, ini tidak, coba-coba asal copy resep dokter, asal dengar bisik tetangga, sehingga akibatnya fatal. Demikian pesan dari saya, Dr. Anissa. Sampai jumpa pada topik-topik pembahasan berikutnya.